Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang pada pertemuan kita yang pertama kali ini di kuliah ilmu kesehatan anak. Nah, kita masih ke materi yang pertama. Jadi nanti kita akan ada beberapa kali pertemuan. Yang seksi pertama ini yang dengan judul perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir akan dibagi menjadi dua part. Bagian part 1 dan part 2. Untuk yang pertemuan kali ini, yang part 1 akan membahas sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, termoregulasi, sama sistem pencernaan pada bayi baru lahir. Nanti berikutnya di pertemuan minggu ke depannya. Sama seperti yang ditulis di kontraknya, bahwa target kompetensi kita adalah paham dan mampu menjelaskan perubahan pada bayi baru lahir, paham dan mampu melakukan tindakan preventif, sama mampu melakukan edukasi promosi kesehatan pencegahan kepada keluarga dan penjelasan kondisi bayi kepada keluarga. Baik, kita mulai. Ini kita ada contoh kasusnya. Misalkan seorang ibu datang ke praktek bidan mandiri membawa bayinya, ya ini kurang, dengan usia aterem, bayi ibu hamil dengan usia aterem, dia akan melahirkan spontan. Setelah melahirkan, kondisi bayinya merintih dan berat badan bayi lahirnya 2,4 kilo. Beberapa jam kemudian, bayi tidak bernapas. Orang tua menyalahkan bidan dengan alasan kecurigaan malpraktek. Pertanyaannya, yang salah sebelah mana? Nah, yang akan kita pelajari akan membahas tentang hal ini, biar kita tidak salah. Ya, masuk ke materi kita, perubahan sistem pernafasan bayi baru lahir. Yang pertama adalah kita bahas dulu tentang fisiologi pernafasan selama bayi di dalam kandungan, atau nanti selanjutnya kita sebut sebagai fetus. Jadi, bayi di dalam kandungan itu tidak bernafas, namun pada usia 3-4 bulan kehamilan, otot-ototnya yang di dada, diafragma, dan otot-otot torak itu sebenarnya sudah mulai berkembang dan sudah bisa bergerak sendiri. Sudah terbentuk neurosistemnya yang membentuk refleks nafas. Jadi usia 3-4 bulan ini, bayi di dalam kandungan sebenarnya sudah bisa memulai refleks nafas. Misalkan contohnya, bayi usia kehamilan 4 bulan itu langsung melahirkan, ya akan bisa memunculkan refleks nafas meskipun cuma semenit atau berapa detik. Kemudian di dalam kandungan, di sistem sarafnya sudah ada yang namanya refleks untuk menekan nafasnya yang diperintahkan oleh sistem saraf pusat, dan sebagian besar paru itu masih mengempis di dalam kandungan. Kemudian ada zat yang dihasilkan oleh alveolus paru-paru yang disebut sebagai surfaktan. Nanti akan kita jelaskan manfaatnya. Itu mulai diproduksi pada usia 24 sampai 34 bulan. Maaf, ini minggu ya, bukan bulan ya. Oke. Dan setelah lahir, apa sih yang terjadi? Perubahan-perubahan yang terjadi adalah yang pertama, karena plasentanya diputus, bayi tentu saja kehilangan sumber satu-satunya oksigen. Jadi ini belum nafas ya, setelah lahir, bayi keluar dari kandungan, tali pusatnya terputus, bayi akan kehilangan sumber metabolisme oksigennya. Kemudian akibat ini akan muncul yang namanya refleks bernafas. Stimulasinya nanti kan kita jelaskan, yaitu muncul refleks bernafas. Dan karena refleks bernafasnya ini muncul, akan menyebabkan resistensi paru berkurang, dan resistensi pembuluh darah paru juga berkurang. Saat plasenta terlepas, bayi kehilangan sumber metabolisme oksigennya, yang menyebabkan bayi dalam keadaan hipoksia sesaat. Ini berlangsung dalam hitungan detik saja, atau nggak nyampe 1 menit. Kemudian, nah, baru ada yang namanya refleks bernafas yang pertama kali. Jadi bayi baru lahir itu secara otomatis, secara sudah diatur sama Gusti Allah, itu setelah lahir dia pasti akan
bernafas untuk yang pertama kalinya. Kalau dia bernafas di dalam kandungan, ya nanti akan menyebabkan asfiksia. Tapi kalau dia di dalam refleks bernafas pertama kali muncul setelah lahir, ya tidak menimbulkan asfiksia. Nah, refleks bernafas ini yang seperti tadi sudah dijelaskan, sudah terbentuk refleksnya itu sejak dalam kandungan. Namun munculnya, tadi kan dibentuk secara sistemnya. Nah, munculnya itu dicetuskan atau dirangsang oleh beberapa kondisi berikut. Yang ada 3 hal, yaitu kondisi hipoksia sesaat tadi, yang sebelumnya, slide sebelumnya. Kemudian suhu yang lebih dingin, yang nanti akan mencetuskan sensor suhu di kulit, dan lain-lain yang disebabkan dengan bantuan-bantuan. Kondisi hipoksia. Jadi kondisi hipoksia sesaat karena plasentanya terlepas itu akan menyebabkan merangsang sensor hipoksia, jadi atau yang namanya sensor kadar oksigen yang letaknya di sistem saraf pusat, itu secara otomatis akan menimbulkan refleks bernafas pada bayi. Yang kedua, pencetus yang kedua, yaitu suhu ekstrauterin yang lebih dingin, itu nanti akan merangsang sensor suhu di kulit dan juga sama akan memunculkan refleks bernafas. Yang lain-lain ini yang sering kita lakukan yaitu setelah lahir berupa sentuhan dan penekanan pada kulit di luar kandungan, itu juga akan merangsang namanya sensor taktil. Itu juga merangsang refleks bernafas. Makanya kalau pada saat menolong persalinan bayi, itu kan kita disuruh untuk ngelus-ngelus dadanya. Lanjut. Nah, dan ketika lahir, refleks tersebut bisa tertahan atau bisa dihambat. Ada beberapa kasus seperti dia ada trauma di sistem saraf pusatnya. Contoh kasusnya adalah ketika melewati jalan lahir. Itu menyebabkan kepalanya tergencet-tergencet sehingga menyebabkan trauma kepala. Ini kadang-kadang juga bisa menghambat refleks bernafas, menyebabkan bayi saat lahir itu refleks bernafasnya tidak langsung muncul. Nah, yang kondisi kedua yaitu hipoksia sebelum lahir. Jadi terjadi kekurangan oksigen bukan setelah ari-arinya terputus, tapi di dalam kandungan masih plasentanya masih bersambung ke bayi, tapi dia sudah terjadi hipoksia. Contoh kasusnya adalah penekanan vena umbilikal atau plasenta terlepas lebih dini. Atau kasus-kasusnya PPI, plasenta previa imatur. Itu menyebabkan suplai oksigen ke bayinya itu terhenti dalam kandungan sehingga bayi malah bernafas di dalam kandungan. Kemudian anestesi yang berlebihan. Jadi saat ibu diberikan anestesi sistemik itu menyebabkan penekanan refleks sarafnya karena sistem sarafnya tertahan akibat anestesi yang berlebihan. Nah, begitu bayi mencetuskan refleks nafasnya sama seperti usaha nafas bayi manusia dewasa, yaitu akan muncul inspirasi. Jadi inspirasi dulu baru ekspirasi ya. Saat inspirasi semua otot dada merenggang dan diafragma juga merenggang. Pada akhirnya paru-paru akan mengembang. Ya. Jadi kayak dari tongnya atau rongga dadanya itu dipaksa untuk mengembang sehingga udara di dalam tongnya, tong dada itu juga ikut-ikutan mengembang. Salah satu struktur yang ikut mengembang adalah alveolus. Yang terjadi di mana pada saat di dalam kandungan alveolus itu hampir kolaps. Dan sesaat setelah lahir, alveolus yang masih kolaps tadi itu masih susah untuk membuka, masih untuk ibarat kayak paru kita meniup balon karet yang masih baru, itu kan juga sama untuk pertama kali nyebul, pertama kali niup itu kan juga masih kaku. Hal ini juga terjadi pada paru-paru pada bayi baru lahir.
paru-paru masih kaku untuk mengembang. Contoh kasusnya ini di gambar yang paling atas. Nah, highlight. Ya, contoh gambar yang paling atas ini ya. Jadi eh, bermula dari titik nol ini, bayi melakukan inspirasi dan harus dengan menimbulkan tekanan yang sampai 40 ini, positif 40 ini, baru dia akan menimbulkan volumenya mengembang sebanyak 40. Kemudian dia melakukan ekspirasi. Terus ini kebalik, ding. Mohon maaf, kebalik. Awalnya dia inspirasi dulu. Inspirasi itu menyebabkan tekanan di dalam dadanya menjadi minus 60. Ini dibandingkan kalau sudah beberapa menit kemudian, dalam hitungan menit, itu bayi cuman butuh mengembangkan dada sepersekian detik, butuh tekanan minus 20 untuk menghasilkan volume yang sama. Ini ibaratnya niupnya perlu gede. Kita untuk nyebul agar paru-parunya mengembang, itu pada waktu lahir itu perlu tekanan yang tinggi, tapi lama-lama kekakuan itu makin berkurang sehingga cuma ditiup sebentar langsung mengembang gitu. Nah, itu tadi kita sebut sebagai resistensi dari alveolusnya, kekakuan dari alveolusnya. Dan nah ini itu nanti dengan adanya alveolus yang mengembang, ternyata pembuluh darah yang di paru-paru itu juga ikut mengembang, yang pada akhirnya menyebabkan resistensi pembuluh darah pada paru-paru itu juga menurun. Jadi volumenya mengembang naik, otomatis tekanannya di dalam pembuluh darah itu juga ikut turun. Tekanan ikut turun, tekanan ikut turun nanti menyebabkan resistensinya juga ikut turun. Nah, bagi yang masih belum paham tentang tekanan dan resistensi, gini penjelasannya. Resistensi itu ibarat kita ini adalah selang pipa, selang karet, selang air itu loh, yang biasa untuk nyemprot-nyemprot tanaman itu loh. Nah, itu kan ada yang tebal, ada yang tipis. Ini ibaratnya yang tebal aja. Nah, selang yang resistensinya tinggi, itu dengan tekanan setinggi, tekanan airnya masuk sebesar apapun, ya diameternya tetap sekian. Kalau resistensinya tinggi. Tapi kalau resistensinya rendah, volumenya juga ikut gampang, mudah sekali untuk mengembang. Kamu tiup sedikit, dia kembangnya gede. Tapi kalau dia resistensinya tinggi, harus tekanan tinggi baru ikut gede. Ya, lanjut. Jadi tadi ketika paru-parunya mengembang, awalnya pembuluh darah paru itu cuma kecil. Karena alveolusnya kini mengembang, ini alveolusnya, ini mengembang ya, itu nanti ini juga tertarik ke sana. Jadi ini awalnya segini, terus jadi membesar seperti ini. Ini alveolusnya juga membesar. Sehingga awalnya kecil, tekanannya juga besar, menyebabkan begitu sudah alveolus mengembang, ini ukurannya juga ikut diameter dari pembuluh darah juga ikut mengembang. Sehingga ini diameternya mengembang, terus begitu diameternya mengembang, otomatis kan tekanannya juga ikut turun. Tekanan turun menyebabkan resistensinya juga ikut turun. Iya, susah sekali gambarnya. Lanjut. Nah, sekarang kita diskusi. Nanti akan kita bahas pada waktu
sesi diskusi hari Jumat itu. Mohon dijawab ya nanti besok ya. Kenapa bayi lebih sering terjadi gangguan pernafasan pada kasus-kasus lahir secara esit dengan general anestesi, lahir pervaginal dengan tindakan vakum ratio, lahir dengan Apgar skor 158, lahir pada bayi yang lahir dengan prematur. Nah, kenapa bayi seperti itu dan bagaimana cara kita menyampaikan orang tua sebelum dan sesudah kelahiran. Besok kita bahas. Oke, lanjut. Oh, ini masih sistem pernafasan. Maaf, kardiovaskuler. Kita ganti ya tadi. Dan perubahan pada sistem kardiovaskuler bayi. Selama di kandungan, pada bayi ini pada 4 minggu pertama, 4 minggu, dia cuman berdenyut sebanyak 65 kali per menit. Ini makin lama makin naik, sehingga pada waktu lahir frekuensinya naik menjadi 140 kali per menit. Kemudian ini yang sistem perdarahannya pada usia 3 minggu sudah terbentuk sel darah merah yang nucleated itu yang berinti. Kemudian usia 5 minggu kehamilan juga sudah mulai terbentuk yang sel-sel darah merah yang tidak berhenti, non nucleated tidak berinti. Kemudian 6 minggu sel darah merah liver mulai membentuk yang namanya sel darah, kemudian dan lain sebagainya. Pengembangan selama di kandungan. Jadi pada masih di dalam kandungan itu tuh jantung bayi alirannya dia harus memompa darah dalam jumlah besar untuk melewati plasenta karena nanti plasenta ini digunakan sebagai sumber nutrisi satu-satunya pada bayi. Jadi jantung yang berdenyut pada bayi di dalam kandungan itu di sebagian besar digunakan untuk memompa darah ke plasenta. Jadi volume yang dikeluarkan karena ukurannya yang masih kecil, volume yang dikeluarkan itu juga cuma sedikit. Jadi butuh jumlah yang besar dan volumenya karena ukurannya kecil, pada akhirnya pada bayi baru lahir yang pada fetus yang usia kehamilan tua, itu frekuensinya juga tinggi. Jadi untuk menghasilkan output yang tinggi, itu frekuensinya harus tinggi. Karena volumenya, pada bayi itu kan volume itu kan kecil. Jadi untuk biar bisa menghasilkan output yang tinggi, itu frekuensinya itu harus tinggi. Ya, terus karena bayi belum bernafas di dalam kandungan, belum menggunakan paru-parunya, dan paru-paru belum berfungsi sebagaimana mestinya, jadi jantung tidak perlu memumpahkan darah ke pembuluh darah paru. Mirip, jadi di jantung itu hanya fokus memompa darah ke plasenta. Kemudian juga ke hepar juga, karena hepar juga belum berfungsi sempurna. Lanjut. Nah, ini bahkan pada bayi-bayi atau manusia dewasa. Kita ulangi lagi ya perjalanannya. Jadi ketika ini ada yang kurang, berawal dari paru-paru, dari ini aja. Jadi pada left ventricle, jadi ventricle kiri itu memompakan darah ke seluruh tubuh. Ini kita bahas dulu pada manusia dewasa ya. Jantung yang ini jantung. Jantungnya, ini jantungnya, jeduk-jeduk yang suaranya jeduk-jeduk seperti itu. Ini kan terdiri dari kiri sama kanan. Kalau masing-masing kiri atau kanan ada dua atas bawah, atrium sama ventricle. Kita bahas dulu yang ventricle. Jadi pada manusia dewasa, darah yang keluar dari ventricle kiri akan dipompakan ke seluruh tubuh. Nanti akan kita bahas perbedaannya pada fetus. Nah, setelah digunakan oleh tubuh, darah yang mengandung darah kotor itu dikembalikan ke jantung, masuk ke atrium kanan dulu. Dari atrium kanan ini nanti akan berlanjut ke ventricle kanan.
dan dari ventrikel kanan ini dikeluarkan ke paru-paru. Dia gini masuk ke paru-paru, baru dari paru-paru masuk ke jantung lagi yang sudah mengandung darah bersih masuk ke atrium kiri. Ya, ini sudah mengandung darah bersih. Ini alirannya dulu. Nah, bedanya sama bayi, ya kita lanjut lagi. Nah, pada bayi itu apa aja perbedaannya? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tentu saja pada bayi ada yang namanya plasenta. Nanti masuk ke dalam bayi melewati yang namanya pembuluh darah umbilikal. Nanti perbedaan selanjutnya itu adalah di bayi masih ada yang namanya foramen oval. Ini foramen oval. Terus juga ada yang namanya ductus arteriosus. Nah, ini anatomi-anatomi penting selama di dalam kandungan yang membantu proses bernafas, bukan bernafas, aliran darah di dalam bayi di dalam kandungan. Nah, kemudian nanti perbedaannya meskipun sudah ada strukturnya, pembuluh darah paru ini pembuluh darah paru yang ini masih kolaps. Yang tadi di waktu bernafas, perbedaan nanti akan mengembang ketika bayi melakukan usaha nafasnya pertama kali. Nah, tapi ini dalam kandungan posisinya pembuluh darah paru-parunya ini dua-duanya kanan sama kiri ini masih mengempis kolaps. Nah, terus lanjut. Satu-satu dulu, pembuluh darah umbilikal dia mengalirkan dari dan menuju plasenta. Yang kedua, foramen oval. Foramen oval bisa kalian bayangkan ini adalah jantung. Jantungnya ini ada kanan sama kiri. Terus dari kanan kiri ada atas sama bawah. Nah, foramen oval ini adalah kayak katup yang berada antara atrium atau dinding jantung, ruang jantung yang atas atau atrium itu yang memisahkan kanan sama kiri. Jadi lokasinya ada di sini. Lokasinya ada di sini. Ini namanya foramen oval. Nah, pada bayi dia itu mengalirnya ketika dia ada di atrium yang sebelah kanan, dia harusnya masuk ke jantung bawah atau ventricle, tapi karena ini ada katupnya, dia masuk ke sini. Jadi masuk dari atrium kanan menuju ke atrium kiri. Nah, atrium kanan menuju ke atrium kiri. Dan lokasinya ada di dinding penyekat antara atrium kanan sama atrium kiri. Nah, kemudian anatomi yang penting kedua adalah ductus arteriosus. Ya, lokasinya di sini. Ini normalnya pada dewasa ini nggak ada. Ductus ini, saluran ini. Kecil, tabung kecil. Nah, ini selama di dalam kandungan, pipa kecil ini berfungsi sekali ketika ada aliran darah yang masuk ke pembuluh darah paru ini. Dia tidak melewati paru, karena kan parunya masih belum nafas ya. Dia tidak melewati paru, tapi dikembalikan ke seluruh tubuh. Jadi ada penghubung jembatan antara pembuluh darah paru sama pembuluh darah aorta yang kita sebut sebagai ductus arteriosus. Lanjut. Nah, kita bayangkan seperti ini. Tadi kita bayangkan sebentar. RA itu ini ya. Right atrium. Atrium kanan. Nih. Atrium kanan ini kita coba satu-satu. Atrium kanan ini dia mendapat pasokan darah sebanyak 93 dan mengeluarkan darahnya sebanyak 93. Masuknya ini berasal dari 69, 21 sama 3 ini. Total 93, kemudian dikeluarkan. Nah, ini lokasi yang awal ini disebut sebagai foramen oval. Lokasinya di sini dia menghubungkan atrium kanan menuju ke atrium kiri, foramen oval. Sebanyak ya berapa ini? Sepertiganya berarti ya. Ya enggak, 27 bagi 99. Berarti seperempatnya, kurang lebih seperempat darah yang masuk ke atrium
kanan itu akan dipindahkan ke atrium kiri sebanyak seperempatnya. Yang sisanya itu tetap masuk ke ventrikel yang kanan. Nah, lanjut, yang ventrikel kanan ini nanti mengeluarkan darahnya ke sini ke pembuluh darah paru sebanyak 66. Nih, yang 66. Cuman dia masuk ke pembuluh darah paru, tapi karena pembuluh darah parunya masih kolaps, masih kecil kayak gini, masih kecil, yang dia ngalirnya cuma 7, kecil sekali. Yang sisanya yang besar itu nanti dia kembali ke seluruh tubuh, ke aorta. Nah, nanti bertemu lagi sama aliran darah yang tadi 27 ini. Nah, lanjut. Jadi kalau bisa diringkas, alirannya gini. Ini yang kiri sebelah fetus, yang kanan pada bayi-bayi yang dewasa, orang dewasa. Mas dari darah keluar dari paru-paru, keluar dari jantung, dia akan menuju ke aorta atau ke seluruh tubuh. Ada sebagian besar masuk ke plasenta, sebagian kecil masuk ke seluruh tubuh, nanti dikembalikan ke jantung kanan. Ke jantung kanan, yaitu atrium kanan. Dari atrium kanan ini yang seperempatnya masuk ke sini yang melewati yang namanya foramen oval. Foramen oval. Kemudian dikeluarkan ke ventrikel kiri 3/4-nya. Mohon maaf, ventrikel kanan 3/4-nya. Dikeluarkan lagi, harusnya masuk ke paru-paru, tapi ini masuk ke sini. Sebanyak 1/10-nya. 9/10, 8/10-nya. Melalui saluran yang namanya ductus arteriosus DA. Nah, lanjut. Kadar oksigennya juga. Nah, begitu darah. Apa yang terjadi ketika bayi baru lahir? Yang jelas adalah pembuluh darah yang di umbilikalnya dia terputus. Jadi hilang hubungan antara darahnya ibu ke darahnya bayi. Sehingga menyebabkan terus yang kedua adalah karena refleks nafas yang menyebabkan resistensi pembuluh darah paru menurun. Kemudian ada proses yang disebut penutupan foramen oval sama penutupan ductus arteriosus. Nah ini pembuluh darah sistemik segera setelah plasenta itu kita putus, plasenta yang bayi itu terhenti aliran dari ibunya, menyebabkan aliran darah ke sistemik meningkat 2 kali lipat dari seharusnya, dari sebelumnya. Nah, karena banyak darah yang mengalir ke sana, sehingga pembuluh darah sistemik itu resistensinya, tekanannya juga akan meningkat. Karena tekanannya meningkat ini akan menyebabkan aliran darah yang di apa tadi, ductus arteriosus kembali ke paru-paru, bukan mengalir dari paru-paru tapi kembali ke paru-paru. Kemudian adanya usaha nafas menyebabkan paru-parunya mengembang, sama karena paru-parunya mengembang, pembuluh darah juga ikutan mengembang dan tekanannya ikutan turun. Oke, foramen oval. Bagaimana foramen oval itu bisa menutup? Jadi ini tadi gambarnya dari jantung atrium kanan ini ada katup, bentuknya gini. Dia cuma bisa satu arah, cuma bisa ke arah sini, kecuali ada kelainan-kelainan tertentu ya. Ini kita bahas yang normal dulu. Kalau ada kebocoran, mohon maaf, kalau pada bayi normal, dia begitu ada tekanan di sini, dia akan mengalirkan darah ke sini karena katupnya satu arah. Begitu setelah lahir, tekanan yang di sini itu lebih tinggi daripada di sini. Dan sehingga darah yang untuk mengalir sebaliknya, yang mengalir ke sini itu tidak bisa karena bentuk katupnya seperti ini. Jadi bisanya cuma ke arah sana, tapi kalau ke arah sebaliknya dia nggak bisa karena ya kayak katup itu. Itu adalah fungsi dari katup. Nah, foramen oval. Jadi
penutupnya itu tadi karena atrium yang kiri yang awalnya lebih tinggi yang kanan itu pada setelah lahir posisinya kebalik, yang tekanannya itu lebih tinggi dari atrium yang sebelah kiri. Karena itu pembuluh darah paru sudah mulai berfungsi, kan banyak sekali jantung-jantung yang dialirkan dari paru-parunya sehingga volume yang masuk ke paru-paru kiri ini semakin banyak. Nah, begitu begitu sudah banyak, tekanannya malah balik lagi. Nah, kemudian ini menutup secara fisik karena perbedaan tekanan. Nah, kemudian setelah sudah menutup, itu tidak langsung menutup permanen. 97% manusia yang dengan hampir semua manusia ini waktu lahir belum menutup. 97% kemudian menutup sendiri, tapi yang 2/3-nya yang dari menutup tadi itu menutup permanen. Karena terbentuk fibrosis, jadi antar otot ini sama ini sama ini, otot yang depan sama yang atas belakang itu saling menempel karena kayak ada lemnya gitu. Nah, itu nanti lama-lama terbentuk jaringan ikat dan menutup secara permanen. Tapi sepertiganya tidak pernah melekat secara permanen, namun masih menutup karena dia kerjanya katup ya. Dia cuma bisa dorong dari kanan ke kiri. Dia nggak bisa melewatkan darah dari kiri ke kanan. Nah, ductus arteriosus ini penutupannya di dunia medis masih terjadi, kita masih belum mengetahui secara detail ya, masih kompleks, itu merupakan proses yang kompleks, tapi sebagian besar sumber textbook itu membaginya menjadi penutupan fungsional sama penutupan anatomi. Cuman bedanya cuman ini aja kok, kalau penutupan fungsional ini dia cuman mengecil sendiri, dia masih bisa bisa mengembang sendiri, bisa mengecil sendiri, itu disebut sebagai penutupan fungsional. Terjadi karena kontraksi otot di ductus arteriosus tok. Itu terjadi sampai 15 jam kelahiran dari hari pertama. Kemudian kalau sudah nutup terus terjadi perlengketan terus jadi sumbatan, itu disebut sebagai penutupan secara anatomi. Jadi secara anatomi itu sudah mampet dan ini terjadi bisa mundur sampai usia 1-3 bulan. Kalau kegagalan penutupan disebut sebagai PDA, patent ductus arteriosus. Kalau yang apa tadi yang foramen oval itu kalau gagal menutup disebut sebagai PFO. Nah, kalau PFO itu P-nya persisten, menetap. Persisten foramen oval. Tapi kalau yang ini foramen oval disebut PDA. P-nya berbeda ya. Kalau yang PFO itu persisten, kalau yang PDA itu paten. Penutupan secara fungsional itu disebabkan karena kontraksi pembuluh darah yang berhubungan. Nah, ini masih dicurigai bisa dibantu oleh karena dua hal. Yang pertama, kadar oksigen dalam darah yang meningkat itu menyebabkan otot-otot dalam pembuluh darah tadi DA itu juga berkontriksi sehingga mampet. Yang kedua, karena prostaglandinnya yang menurun juga menyebabkan pembuluh darah di ductus arteriosus itu juga berkontraksi. Namun kalau fungsional, dia masih ada kebocoran aliran kecil yang mengalir dari aorta ke arteri pulmoner atau sebaliknya, yang namanya ya makanya masih ada bocor kecil, makanya disebut sebagai fungsional. Berapa minggu kemudian baru terjadi penutupan secara permanen yang disebut sebagai penutupan anatomi. Karena nanti terjadi lesi mikrolesi pada dinding dalam ductus arteriosus, kemudian menjadi remodeling sehingga membentuk jaringan dekat baru, pada akhirnya menutup secara permanen. Ya, kita diskusi nanti besok kasusnya gini, bayi usia 12 hari lahir prematur dan PDA tadi apa, patent ductus arteriosus dengan
muka membiru saat kencang, saat menangis sangat kencang, tidak ada gangguan nafas ternyata jika bayinya tidak menangis. Bagaimana yang harus kita jelaskan ke orang tua, apa saja pencegahan tindakan perawatan pada bayi tersebut. Ya, lanjut. Termoregulasi. Pengaturan suhu pada bayi dan neonatus. Kita bahas dulu yang pada bayi. Sebenarnya pada bayi di dalam kandungan itu suhunya relatif stabil karena ada 3 hal. Yang pertama, dia berada di ruangan yang terdiri dari tertutup dalam ruangan isolasi panas, yaitu rahim dan cairan ketuban. Selain itu, bayi juga bisa memproduksi panas dan sebaliknya dia bisa mencegah hipertermia. Jadi karena ada dua ini, maka suhu bayi di dalam kandungan itu relatif stabil. Produksi panasnya, bayi bisa menghasilkan produksi panas karena proses metabolisme. Ya sama kayak kalau kita makan glukosa diolah untuk menjadi ATP atau diubah menjadi bentuk yang lain atau di metabolisme kita sebutnya itu eh, akan menghasilkan panas yang akan digunakan untuk produksinya sendiri. Tapi pada bayi sebenarnya metabolismenya per kilogram berat badan itu lebih tinggi daripada manusia dewasa. Kenapa? Karena untuk tumbuh. Nah, kemudian produksi panas ini juga bisa didapatkan dari ibunya, tapi melewati plasenta. Kalau bayinya misalkan kedinginan atau ada masalah di suhunya, eh, ibu itu bisa menyalurkan panas melalui plasenta. Sebaliknya, bayi itu meskipun bisa memproduksi panas tapi tidak pernah hipertermia atau over panas. Ya ini disebabkan karena ternyata sisa-sisa panas yang terlalu tinggi tadi itu dialirkan, dikeluarkan dari bayi dan diberikan kepada ibunya melalui plasenta. Nah, kemudian pada bayi baru lahir, apa yang saja yang berbeda? Yang jelas suhu lingkungan itu lebih dingin. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam rahimnya, kemudian dia juga berada suhu di lingkungan yang lebih dingin. Ini relatif ya, tergantung persepsinya. Kemudian pada ekstrauterin atau alam dimensi di luar kandungan itu terjadi penguapan pada kulit yang lebih tinggi dibandingkan di dalam kandungan, ya ilah lah. Kemudian produksi padas pada neonatus ini selain dihasilkan oleh metabolisme basal, sehingga memerlukan oksigen yang lebih tinggi. Jadi pada bayi baru lahir itu nafasnya mesti agak tinggi. Kalau dewasa kan 40, tapi kalau bayi harus lebih dari 60 kali per menit. Kemudian kalau itu aja sebenarnya tidak cukup untuk mencegah bayi jadi hipotermia. Nah, untuk mencegah bayi jadi hipotermia, bayi sendiri bisa menghasilkan panas ekstra selain dari metabolisme basal, yaitu dengan cara termogenesis. Termogenesis itu proses untuk genesis menghasilkan suhu yang terdiri dari dua. Yang pertama non-shivering atau menggigil. Non-shivering itu menggigil, jadi dia menghasilkan panas karena menggigil, satunya bukan menggigil. Cuman pada neonatus, otot-otot yang dia punya itu masih kecil-kecil sekali sehingga tidak cukup untuk menghasilkan panas meskipun dia sudah menggigil atau gerak-gerakan jitirnes. Eh, Justru poin penting untuk menghasilkan panas itu dihasilkan dengan proses non-shivering thermogenesis. Non-shivering thermogenesis ini menghasilkan panas ekstra terutama pada neonatus melalui proses pemecahan lipid yang berada di jaringan ikat jaringan lemak coklat. Ya ini pada bayi cuma ada pada bayi-bayi baru lahir. Ini dibentuk selama di dalam kandungan, disimpannya di bawah kulit. Di bawah kulit ya, bukan yang putih-putih itu.
Tapi ini yang di bawah kulit. Jaringan ini berbeda, sel-selnya berbeda daripada jaringan lemak biasa karena dia lebih banyak mitokondrianya karena untuk melakukan lipolisisnya lebih banyak vakuola lemaknya, jadi dia mengandung banyak lemak sama cuman kecil kandungannya. Nah, setelah lahir, proses lipolisis ini menjadi sumber ATP utama pada bayi-bayi untuk menghasilkan panas. Namun, efeknya bayi memerlukan sumber oksigen yang lebih tinggi. Kalian bisa lihat pada bayi mesti nafasnya cepat untuk menghirup oksigen dalam jumlah yang banyak untuk proses yang namanya lipolisis ini. Nah, diskusi. Kenapa pada bayi prematur dia lebih mudah kedinginan daripada bayi normal lainnya? Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir ini, fetal dan unit GIT, pencernaan. Pertanyaan dulu, nanti kita bahas selanjutnya. Apakah bayi dalam lahir juga makan dari cairan ketuban? Terus, kalau iya, kenapa bayi bisa buang air besar dalam rahim? Apakah benar bayi bisa buang air besar di dalam rahim? Kemudian, apakah bayi lahir prematur itu bisa diberikan ASI? Kemudian terakhir, kenapa bayi bisa terkena depresi zat besi? Nah, kita bahas dulu selama dalam kandungan itu pertumbuhan mulai dari semester pertama pun juga sudah eh, membentuk usus, cuman untuk perkembangan fungsinya itu dimulai dari semester yang kedua. Sebenarnya bayi dalam kandungan itu sudah bisa untuk mencerna dan mengabsorpsi, untuk menghirup, menyerap cairan-cairan amniofluid. Jadi ususnya itu sudah bisa berfungsi untuk melakukan tindakan pencernaan. Tapi yang dicerna cuma adanya cairan-cairan asam amino. Kemudian pada semester terakhir ini sebenarnya fungsi GIT-nya sudah seperti anak dewasa pada bayi dewasa, bayi yang normal. Dan pada trimester ini, trimester yang ketiga yang terakhir ini sudah menghasilkan yang namanya mekonium. Mekonium yang cairan hitam-hitam itu dihasilkan di dalam kandungan sejak usia 2-3 bulan sebelum kelahiran dan dikeluarkan melalui anus ke dalam cairan amnion, cairan ketuban. Mekonium ini sebenarnya terdiri dari dua hal. Yang pertama, cairan amnion sama ini produk-produk yang ekskretori. Apa ekskretori? Produk ekskretori. Produk yang dihasilkan oleh sel-sel mukosa dan kelenjar di sel saluran pencernaan. Ini dua hal ini. Campuran dua hal ini sehingga warnanya mesti selalu hitam. Kemudian nutrisinya di dalam kandungan bayi mendapatkan nutrisi terutama lewat plasenta, bukan lewat pencernaan. Jadi di cairan amnionnya itu tidak ada energi sama nutrisi sama sekali. Dan sama seperti dewasa, glukosa itu sebagai satu-satunya sumber energi. Nah, di dalam kandungan bayi-bayi sudah mempunyai kemampuan untuk menyimpan lemak, protein, kalsium, fosfat, besi, dan beberapa vitamin. Satu-satu dulu, penyimpanan beberapa mineral pada tubuh fetus. Yang pertama, gula. Penyimpanan cadangan gula itu mulai terbentuk di liver. Kalsium, besi, semua ini bayi sudah bisa menyimpan kadar senyawa-senyawa seperti ini. Nah, setelah lahir, bayi itu tidak mendapatkan uh, sumber nutrisi, terutama glukosa ya. Makanya khusus untuk glukosa, bayi-bayi yang baru lahir itu akan beresiko tinggi untuk terjadi hipoglikemia. Terjadi karena yang pertama asupannya itu kurang, yang kedua heparnya ini belum cukup merubah glukosa yang tersimpan dalam hepar
untuk dirubah menjadi glukosa atau yang kita sebut sebagai proses gluconeogenesis ini. Ini pada bayi-bayi yang masih awal-awal kehidupan, masih 1-2 hari awal itu proses ini belum berkembang sempurna. Sehingga asupannya kurang, dari luar kurang, kemudian proses pembentukan dari dalam tubuhnya juga kurang sehingga meskipun dia aterem, bayi-bayi itu masih beresiko untuk jadi hipoglikemia. Lain-lainnya bisa dibaca ya. Nanti kita diskusi ini di pertemuan selanjutnya. Sekian, kita ketemu lagi di bulan Jumat. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas, disampaikan setelah kita diskusi hal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.